warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Fadila Rahmat dari kelompok 3. Saya akan membahas mengenai pengertian dan fungsi SPT. Pengertian SPT yaitu surat pemberitahuan adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Yang kedua, fungsi SPT. Yang pertama, terhadap pengusaha kena pajak. Yang kedua, terhadap pemotong atau pemungut pajak. Nah, bentuk isi dan dokumen pendukung SPT. Bentuk SPT terbagi menjadi dua, yaitu dalam bentuk hard copy, yaitu formulir dalam bentuk kertas, dan dokumen elektronik. Isi SPT memuat data sebagai berikut. Yang pertama, jenis pajak. Yang kedua, nama wajib pajak serta NPWP-nya. Yang ketiga, tanda tangan WP atau kuasa dari WP. Yang keempat, jumlah penyerahan. Yang kelima, jumlah DPD. Yang keenam, jumlah pajak keluaran. Yang ketujuh, jumlah pajak masukan yang bisa dikreditkan, dan lain sebagainya. Adapun dalam mengisi formulir SPT perlu memperhatikan beberapa hal, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, benar. Yang dimaksud benar yaitu dalam perhitungan, termasuk benar dalam penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, benar dalam penulisan, dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Yang kedua, lengkap, yaitu memuat semua unsur-unsur yang berkaitan dengan objek pajak dan unsur-unsur lain yang harus dilaporkan dalam SPT. Yang ketiga, jelas, yaitu melaporkan asal-usul atau sumber dari objek pajak dan jelas unsur-unsur lain yang harus dilaporkan dalam SPT. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abdul Wahid. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman kelompok saya yang bernama Nurul Fadila Rahmat terkait dengan dokumen pendukung SPT. Sebelum membahas mengenai dokumen pendukung tersebut, terlebih dahulu kita perlu mengetahui tentang jenis-jenis formulir SPT. Formulir SPT itu ada 3. Yang pertama, formulir SPT jenis 1770S. Formulir SPT jenis ini merupakan jenis SPT tahunan khusus untuk pribadi yang memiliki penghasilan di atas dari 60 juta rupiah. Adapun formulir jenis 1770S ini digunakan untuk pegawai yang bekerja di 2 perusahaan atau lebih dalam kurun waktu 1 tahun. Yang kedua, formulir SPT jenis 1770SS selanjutnya, yaitu formulir yang digunakan oleh perseorangan atau wajib pajak dengan penghasilan di bawah atau sama dengan 60 juta rupiah, dan berbeda dengan formulir 1770S. Formulir jenis ini ditujukan untuk karyawan yang hanya bekerja di satu perusahaan atau instansi dan sudah bekerja minimal 1 tahun. Yang ketiga, yaitu formulir SPT jenis 1770. Formulir ini digunakan oleh wajib pajak perseorangan dengan status pekerjaan sebagai pemilik bisnis atau pekerja yang memiliki keahlian tertentu dan tidak ada ikatan kerja. Contohnya seperti profesi dokter, konsultan, penulis, ataupun notaris. Selanjutnya yaitu ada beberapa dokumen pendukung yang dibutuhkan oleh wajib pajak sebelum mengisi dan melaporkan pajak tahunan, di antaranya yaitu yang pertama, formulir 1721 A1 dan A2. Formulir dengan kode A1 ditujukan untuk karyawan yang bekerja pada perusahaan swasta, sementara formulir dengan kode A2 ditujukan untuk para pegawai negeri sipil. Yang kedua yaitu E-FIN atau Electronic Filing Identification Number. Dan yang ketiga yaitu dokumen yang terdapat informasi tentang penghasilan, hutang ataupun harta lainnya. Yang
pembahasan berikutnya yaitu mengenai jangka pelaporan SPT. Batas waktu pembayaran, penyetoran, dan pelaporan pajak diatur sebagai berikut. Yang pertama, untuk surat pemberitahuan atau SPT tahunan PPh wajib pajak orang pribadi, batas waktu penyampaian SPT-nya adalah paling lama 3 bulan setelah akhir tahun pajak. Dan adapun kekurangan pembayaran pajak yang terhutang berdasarkan SPT tahunan PPh harus dibayar lunas sebelum SPT PPh disampaikan. Yang kedua, untuk SPT tahunan PPh wajib pajak badan, batas waktu penyampaian SPT-nya adalah paling lama 4 bulan setelah akhir tahun pajak. Dan untuk SPT masa, batas waktu penyampaian SPT-nya adalah paling lama 20 hari setelah akhir tahun pajak. Adapun Menteri Keuangan menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terhutang untuk suatu saat atau masa pajak bagi masing-masing jenis pajak paling lama 15 hari setelah saat terhutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak. Penjelasan mengenai saat terhutangnya pajak bisa dibaca pada makalah kelompok 2 minggu lalu. Yang ketiga yaitu tanggal jatuh tempo pembayaran, penyetoran pajak, dan pelaporan pajak untuk SPT masa yaitu: yang pertama, jika tanggal jatuh tempo pembayaran pajak bertetapan dengan hari libur termasuk hari Sabtu atau hari libur nasional, maka pembayaran pajak dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya. Yang kedua, jika tanggal batas akhir pelaporan bertetapan dengan hari libur termasuk hari Sabtu atau hari libur nasional, pelaporan dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya. Yang ketiga, hari libur nasional termasuk hari yang diliburkan untuk penyelenggara pemilihan umum yang ditetapkan oleh pemerintah dan cuti bersama secara nasional yang ditetapkan oleh pemerintah. Ya, sekian pembahasan dari kelompok kami. Kami dari kelompok 3 undur diri. Lebih dan kurangnya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.